Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'du. Jamaah sekalian, setelah kita laksanakan salat duhur, kita lanjutkan kajian fikih muamalat, fikih yang menyangkut masalah bisnis, ekonomi, dan keuangan. Tema yang diminta pada siang hari ini, tema yang sangat sensitif buat saya dan buat Bapak, karena saya menyampaikan kajian yang bapak-bapak di sini sebagai ahlinya ya. Jadi mungkin kayak ngoyai segoro kalau orang Jawa. Jadi mudah-mudahan ini menjadi saya anggap buat diskusi ya. Karena temanya yang diminta ke saya adalah pajak dalam pandangan Islam. Dan bapak-bapak semua adalah orang-orang yang memang ahli di bidang pajak. Kerjaannya setiap hari ngurusin pajak. Tentu saja pemahaman tentang pajak ya. Bapak-bapak saya yakin jauh lebih menguasai dibanding saya, tapi saya ingin menyampaikannya dalam pandangan Islamnya, dalam pandangan syariatnya sebenarnya bagaimana gitu ya. Baik, yang pertama jamaah sekalian, kalau kita bicara tentang pajak ya, ini saya langsung to the point karena waktunya pendek ya. Masalah terminologi yang dipakai tentang pajak, sebenarnya bahasa Arabnya pajak itu apa gitu, kira-kira gitu ya. Bahasa Indonesianya pajak, bahasa Inggrisnya tax, tapi bahasa Arabnya sebenarnya apa? Karena ketika di bahasa Arab kan yang berbeda, nanti bisa punya penafsiran dan punya kesimpulan hukum yang berbeda. Sama dengan kalau saya mengajar tentang pernikahan, yang namanya bibi itu termasuk mahram atau bukan? Seperti itu ya. Tapi saya nggak mau masuk ke sana terlalu panjang. Bibi itu dalam Islam ada yang termasuk mahram, ada yang tidak. Ya, ada bibi yang tidak boleh kita nikahin, ada bibi yang sebenarnya dia boleh kita nikahin kalau nanti paman kita sudah meninggal dunia. Karena bibi dalam bahasa Arab itu ada 4. Ya, bahasa Arabnya bibi itu ada 4 bahasa Arab. Beda, yang 2 itu termasuk mahram, yang 2 bukan. Nah begitu pula tentang pajak, sebenarnya bahasa Arabnya pajak itu apa? Saya mulai dari yang paling ekstrim ya. Ada yang membahasa Arabkan pajak itu dengan al-maks ya, maksun. Ini yang dulu di sini pernah ditanya, ada ustadz yang menyampaikan bahwasanya, mohon maaf ya, dulu ada ustadz yang menyampaikan orang yang kerja di kantor pajak tuh nggak bisa masuk surga. Anda kan yang di YouTube rame itu kan, ya. Bukan saya loh Pak ya, bukan saya loh ya. Jadi ada ustadz yang menyampaikan seperti itu. Kenapa? Dia membahasa Arabkan pajak atau menyamakan pajak itu dengan al-maksu. Dalam bahasa Arab ada al-maks. Ya. Al-maks itu karena ada hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahwasanya An Uqbah ibni Amir qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la yadkhulul jannata sahibu maksin. Tidak masuk surga orang yang melakukan tindakan al-maks. Ya, dalam bahasa Arab maksun. Ya. Apa itu maksun? Bukan maksimal, bukan ya. Maksun itu orang yang minta uang kepada orang-orang yang lewat di jalan atau kepada orang yang musafir. Saya pernah ketemu orang yang kayaknya orang pajak juga Pak. Sebenarnya yang maks itu bukan pajak, jalan tol katanya dia. Jadi yang karyawan pajak yang termasuk makes itu bukan pajak, itu malah jalan tol. Itu kalau kita mau lewat kan langsung dimintain duit itu. Kalau nggak kasih duit nggak dibukain pintunya. Kalau dulu kan prakteknya malah yang jagain orang kan, dipalangin. Kalau kita nggak bayar nggak dibukain pintunya. Kalau sekarang kan pakai mesin ya. Jadi sebenarnya yang lebih cocok disebut al-maks itu sebenarnya adalah petugas jalan tol katanya dia. Ini dia kayak orang pajak Pak, jadi belain pajak. Jadi bukan saya kata dia kan. Jadi masalahnya memang di dalam hadis ada hadis la yadkhulul jannata sahibu maksin, tapi kira-kira makes tuh kira-kira mana? Kalau saya bahasakan yang sepakat sih tukang palak Pak sebenarnya makes itu ya. Jadi misalnya kita lagi jalan-jalan di mana ada preman-preman yang di jalan-jalan, di pinggir-pinggir jalan mintain duit. Kalau enggak nanti kita diancam, ditempeleng atau dirampok atau segala macam. Nah itu yang paling cocok yang bisa disepakati itulah makes ya. Untuk pribadinya, dia minta uang itu untuk pribadinya ya.
Dulu juga banyak di Jakarta, awal-awal saya ke Jakarta ingat kok ya. Saya karena pernah diperlakukan seperti itu, kondektur juga diperlakukan seperti itu. Banyak preman-preman ya, orang-orang yang memang minta uang gitu aja, nggak ada apa-apa, minta uang ya. Ada yang minta rokok, ada yang minta, pokoknya minta benda-benda yang kita bawa. Yang paling banyak minta uang. Nah itu mungkin yang paling cocok untuk disebut dengan makes, tukang palak ya, tukang palak. Nah masalahnya ada ustadz yang menganggap pajak itu bahasa Arabnya makes, sehingga dia mengatakan orang yang kerja di kantor pajak gak bisa masuk surga karena ada hadis ini. Kalau ini mau saya terjemahkan yang kira-kira cocok dan tepat, tukang palak tuh nggak bisa masuk surga, kira-kira itu Pak ya. Kenapa nggak bisa masuk surga? Nah, ini ceritanya panjang kalau dijelasin. Kan orang itu kalau punya dosa yang terkait dengan orang lain kan tidak akan diampuni oleh Allah kecuali dia minta maaf kepada orang yang dia dolimi dan dia mengembalikan hak-hak orang yang didolimin itu. Gampangnya nih kalau orang nyolong, dosa mencuri itu nggak bisa diampuni oleh Allah kecuali kita mengembalikan barang curiannya dan minta maaf. Kita ngerampok, jangan kita lah, orang ngerampok dia, orang merampok. Dosanya nggak bisa diampuni kalau dia nggak mengembalikan barang yang dia rampok kembali kepada orang yang punya barang itu dan dia minta maaf. Itu sepakat, bukan masalah hilafiah. Makanya hati-hati, dosa dengan orang itu lebih ngeri, Pak. Proses pengampunannya itu susah itu loh, lebih susah. Kalau Allah memang Maha Pengampun, kalau manusia kan tidak mudah mengampuni orang lain. Makanya kalau orang tukang malakin orang lain, yaitu kan salahnya pada banyak orang. Dia mengembalikan harta yang dia hasil pemalakan itu kan susah itu. Makanya Rasulullah langsung menyampaikan la yadkhulul jannata sahibu maksin, ya. Tidak masuk surga orang yang makes, nalak ya. Ini saya tulis terjemahan ini dari kitab, sebenarnya apa sih kata makes, dijelaskan oleh para ulama di kitab-kitab hadisnya itu, orang yang minta uang kepada orang yang lewat di jalan ataupun minta kepada para musafir tanpa kompensasi. Artinya dia nggak dikasih apa-apa, cuma dimintain duit gitu aja. Ya. Yang kedua, ada yang membahasa Arabkan pajak itu dengan kata jizyah. Ya. Jizyah ini ada di zaman Nabi memang, yaitu pungutan yang diambil oleh Rasulullah kepada rakyatnya. Kalau orang Islam diwajibkan membayar zakat, yang non Muslim diminta menyetor jizyah. Ya ini sebenarnya keadilan. Ya maksud orang Islam harus bayar pajak, bayar zakat, tapi maksud orang yang non Muslim karena dia bukan Muslim kan nggak wajib bayar zakat, terus nggak bayar apa-apa. Ya enakan yang non Muslim dong. Maka di zaman Rasulullah diberlakukan ada zakat, ada jizyah. Zakat itu pungutan atau sesuatu yang diberikan oleh umat Islam untuk kemaslahatan umat yang 8 golongan itu sebagai penerimanya, tapi yang nanganin kan memang negara juga kalau di zaman Rasulullah. Jadi zakat itu dikelola oleh negara. Nah, supaya adil maka yang non Muslim dia juga harus ikut bayar dong. Namanya apa dong? Namanya jizyah. Nah, kalau pajak itu dianggap makes, maka dikatakan pajak itu nggak boleh. Kalau pajak dianggap jizyah, maka pajak hanya dikenakan kepada non Muslim. Akhirnya pemahaman orang seperti itu ya. Ini saya bicara tentang umat Islam ini memahami pajak bagaimana, ya. Saya jelasin itu dulu. Jadi belum pada menyimpulkan, bukan ya. Jadi memang ada yang menganggap pajak itu bahasa Arabnya sebenarnya jizyah. Jadi gimana? Ya jizyah itu boleh, tapi itu diwajibkan kepada yang non Muslim. Sedangkan orang Muslim dia wajib membayar zakat. Zakatnya berapa? Zakat kan ada yang 2,5, ada yang 5, ada yang 10, ada yang 20. Ya. Jadi kalau zakat itu maksimalnya 20%. Bukan cuma 2,5%, Pak. Ya, zakat 2,5% itu kan sebenarnya kan zakat harta simpanan, harta yang mengendap. Ya, kalau pertanian itu bisa 5%, bisa 10%.
Kalau 20% itu apa? Harta rikaz, harta temuan. Tapi intinya angkanya zakat itu dari 2,5 sampai 20. 2,5, 5, 10, 20 ya. Kalau pajak kan ada yang 35 Pak ya. Yang PPh paling tinggi ya, 35. Mulai dari 5% ya. 5, 15, 25, 30, 35. Oke. Nah, jadi angkanya memang pajak lebih tinggi ya, maksimalnya di 35, kalau zakat di maksimalnya pada angka 20. Baik, yang ketiga, ini tidak populer, tapi sebagian orang memahami pajak itu sebagai rusum. Ya, kalau rusum nanti jadinya boleh, rusum itu pungutan sebenarnya, termasuk pungutan sekolah, uang sekolah itu disebut dengan rusum juga di dalam bahasa Arab. Kalau yang paling umum dalam bahasa Arab internasional, pajak itu dibahasa Arabkan dengan kata doribah. Nah, tapi ini jadi diplesetin. Doribah itu dari kata doroba. Doroba yang dirimu apa? Memukul. Jadi doribah, pajak itu adalah pukulan. Pukulan terhadap rakyat. Tapi nyatanya di internasional memang digunakan kata doroib, jamak dari kata doribah. Doribah atau doroib. Ya, bahasa Arabnya seperti itu ya. Tapi daripada nomor 1 dan nomor 2 lebih parah ya. Kalau nomor 4 ini yang paling umum dipakai itu. Kalau rusum jarang ya, jarang digunakan pajak dengan bahasa rusum. Karena rusum itu biasanya iuran yang memang ada kompensasinya. Kalau pajak kan kalau menurut terminologi bapak-bapak kan nggak ada kompensasinya kan Pak? Nggak ada kompensasinya. Kalau rusum itu ada kompensasinya. Dia bayar, dia boleh ikut sekolah. Nggak bayar, nggak boleh ikut sekolah. Contohnya begitu ya, iuran sekolah. Tapi kalau doribah itu memang pajak dan tidak ada kompensasinya. Yang bayar dengan yang tidak bayar, dia akan mendapatkan fasilitas yang sama di sebuah negara. Itu kata doribah. Nah, ada juga satu kata terminologi pungutan-pungutan ini di dalam Islam yang namanya al-kharaj. Nah, kalau al-kharaj ini pungutan yang sudah ada sejak zaman Umar bin Khattab. Ya. Dan inilah yang dianggap menjadi dalil yang sangat kuat bahwa pengenaan pajak itu diperbolehkan. Kenapa? Sudah pernah dilakukan di zaman Umar bin Khattab. Kalau di zaman Nabi memang adanya jizyah dan zakat. Di zaman Umar mulai ada ijtihad dari Umar, namanya al-kharaj. Al-kharaj ini adalah pajak atas tanah pertanian atau semacam nilai sewa tanah pertanian. Jadi gini maksudnya, ada konsep ihya'ul mawat Pak ya dalam Islam. Gini, Rasulullah kan pernah menyampaikan, man ahya ardan maitatan fahiyalahu. Siapa yang menghidupkan tanah yang mati, maka itu menjadi miliknya. Jadi dalam konsep agama Islam, di awal-awal dulu itu, tanah itu milik Allah. Kalau orang mau mengerjakan tanah, garap sawah, garap tanah yang kosong, maka itu menjadi miliknya. Dengan ataupun tanpa izin negara. Itu konsep ihya'ul mawat. Ya, jadi sekali lagi, dalam konsep Islam, semua lahan ini adalah milik Allah. Siapa yang mau mengelolanya, maka itu menjadi miliknya. Ini disampaikan Rasulullah. Tanpa kompensasi, udah pakai aja. Saya tanya orang-orang Betawi dulu juga katanya begitu kok ya. Yang dulu-dulu kan, jadi nggak pakai beli, nggak pakai ini, pokoknya asal tanah dikotakin, dipagerin jadi miliknya. Awal-awal negara kita berdiri katanya begitu. Tapi kalau konsepnya sekarang semua udah menjadi milik negara. Nah, di zaman Umar orang menggunakan lahan sebagai pertanian, itu sudah mulai ada kharajnya, ada semacam pajaknya itulah. Ini yang zaman sekarang kita kenal dengan pajak bumi dan bangunan, ya, pajak bumi dan bangunan. Ini di luar zakat. Karena kan kalau orang bertani sudah ada zakatnya sendiri atas hasil panennya 5% atau 10%. Kalau pertaniannya tada hujan 10%, kalau pertaniannya yang istilahnya apa namanya? Irigasi ya, ada irigasinya, ada biayanya begitu, itu 5%. Ya zakatnya. Nah di luar zakat pertanian itu Umar mulai mengenakan al-kharaj. Ya. Nah ini menjadi dasar bahwasanya
Pemerintah itu boleh berijtihad ya, mengenakan pungutan kepada rakyatnya. Contohnya adalah yang dilakukan oleh Umar, mulai dikenakan al-kharaj, pungutan atas penggunaan lahan pertanian. Baik, selain itu jamaah sekalian, bahwasanya ini juga perlu kita pahami tentang ada atau tidak adanya pajak di dalam Islam. Yaitu pada masalah besar adalah apakah ada kewajiban terkait dengan harta kita selain zakat. Kewajiban yang terkait dengan urusan harta benda kita ini sebenarnya cuma zakat doang atau zakat dan hal yang bukan zakat. Contohnya kalau yang sudah disepakati, memberikan nafkah kepada orang tua itu wajib atau tidak? Sepakat wajib kan? Kalau orang tuanya nggak mau memberikan nafkah kepada istri, wajib nggak? Nah, kalau ini nggak ada perbedaan pendapat, wajib. Walaupun istri bapak lebih gede gajinya, semua ulama sepakat yang namanya suami wajib memberikan nafkah kepada istri. Walaupun istrinya lebih kaya, penghasilannya lebih besar. Itulah enaknya istri, Pak ya. Jadi uang istri, uang suami, uang istri juga, tapi nggak semua ya. Artinya tidak semua uang suami Bu ya, itu milik istri. Tapi memang uang suami itu uang istri juga sebagian. Nah, tapi kalau uangnya istri, itu memang sepakat di dalam Islam 100% miliknya istri. Suami nggak boleh minta pada istri. Tapi kalau istri boleh minta pada suami ya. Berarti ada kewajiban di luar zakat dong. Ya, harta yang kita miliki ini selain zakat ada kewajiban lain. Apa itu? Nafkah kepada istri kalau laki-laki. Ya. Sekarang bagaimana dengan anak yatim, bangun masjid dan sebagainya. Nah, di sini ada dua pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan tidak ada kewajiban selain zakat. Ini berdasarkan hadis laisa fil mali haqqun siwaz zakah. Tidak ada kewajiban, tidak ada hak di dalam harta kalian kecuali zakat. Tetapi hadis ini menurut Albani, Nasiruddin Albani, ini hadis yang dhaif dan mungkar, sangat lemah derajatnya. Dan pendapat yang kedua menyatakan ada, ini pendapat yang kuat. Ya, pendapat jumhur ulama menyatakan di luar zakat masih ada kewajiban terkait dengan harta kita. Dalilnya mana? Dalil yang paling jelas ini. Ya, di dalam surat Al-Baqarah diungkapkan laisal birru an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Ya, nanti ayat lengkapnya di sini. Saya tulis di sini. Nih, laisal birru an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Bahwasanya kebajikan itu bukan menghadap ke barat atau ke timur, tapi kebajikan itu adalah bla 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 panjang ya. Di sini nah terpentingnya itu di sini. Ini saya kutip saja. Langsung pada intinya, walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wa atal mala ala hubbihi dawil qurba wal yatama wal masakin wa banas sabili wa sa'ilina fil riqab wa aqama shalah wa ataz zakah. Di dalam ayat ini kebajikan itu disebutin. Wa atal mala ala hubbihi, membagikan harta yang kamu cintai kepada siapa? Kepada kerabat, kepada anak yatim, kepada orang miskin, kepada ibnu sabil, kepada orang-orang yang minta, kepada hamba sahaya. Dan kebajikan itu adalah menegakkan sholat, membayarkan zakat. Tuh. Membayarkan zakat itu hal yang berbeda dengan yang di atasnya. Yang di atas itu membagikan harta kepada bla 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 bla. Yang berikutnya membayarkan zakat. Jadi jelas ada kewajiban di luar zakat. Maka ketika saya berbicara tentang literasi keuangan syariah, jamaah sekalian, saya sering katakan sebenarnya kita perlu mengalokasikan harta kita untuk akhirat berapa persen? Mengalokasikan penghasilan kita untuk urusan akhirat berapa persen, Pak? Menurut hadis loh ya. Sebenarnya berapa? 1/3, bukan 2,5%.
Ya, jadi harta kamu itu 3, sepertiga untuk makan, sepertiga untuk pakaian, sepertiga untuk kamu berikan kepada orang lain. Jadi 2/3 itu untuk urusan diri kamu sendiri, makan, sandang, ya kan? Nah, sepertiganya itu adalah untuk urusan charity, bagikan kepada orang lain. Bukan 2,5%. 2,5% itu zakat. Yang ada ketentuannya sendiri, itu pun bukan 2,5% saja. Kan bisa 5%, bisa 10%, bisa 20%. Jadi sebenarnya Bapak boleh berbangga mencapai financial freedom kalau sudah bisa hidup dengan 2/3 penghasilan. Sepertiganya itu untuk urusan akhirat. Kalau Bapak masih hidup dengan 80%, 90% penghasilan, berarti Bapak belum sukses mencapai financial freedom ya. Keuangannya belum sukses. Sukses kalau udah 1/3 untuk urusan akhirat ya. Ini serius Pak, memang harus diprogramkan ke sana, bukan 2,5% ya. Baik, jadi intinya dari pendapat ini memang memunculkan khilafiyah, sebenarnya pajak itu ada atau tidak ada, tetapi saya katakan pendapat yang kuat menyatakan bahwa ada kewajiban di luar zakat. Gitu ya. Masih ada kewajiban lain. Kalau definisi pajak nggak usah saya baca Pak ya. Apa udah lebih tahu nah. Sebentar, yang lebih penting berikutnya adalah tentang dasar ulama-ulama yang membolehkan pajak itu tadi saya katakan diantaranya adalah ijtihad Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu terkenal sebagai sahabat yang sangat cerdas. Ya, itu ada buku yang berbicara tentang kejeniusan Umar, Abqariyatu Umar. Umar itu memang sahabat yang cerdas. Ijtihadnya itu tepat terus. Sering kali katanya, ijtihadnya Umar itu dalam tanda kutip mendahului wahyu. Sebelum ayat diturunkan, Umar tuh sudah minta kalau bisa diturunkan. Contohnya apa? Homer. Dulu Homer minuman keras itu halal. Umar yang minta kepada Allah, ya Allah berikan kepada kami penjelasan yang jelas, penjelasan yang mencerahkan tentang Homer. Kok nggak diturunkan keharamannya ya? Kenapa ini diperbolehkan sih? Tentang tawanan perang antara Abu Bakar dan Umar. Kalau Abu Bakar gimana? Udah dimaafkan sajalah, suruh bayar tebusan. Kalau Umar, udah bunuh aja udah tawanan-tawanan perang itu. Ya kan? Akhirnya turun wahyu. Sebenarnya yang lebih cocok itu pendapatnya Umar pada waktu itu. Ya. Itu Pak. Jadi Umar itu memang orang cerdas. Nah ternyata Umar itulah boleh dibilang khalifah yang mulai menggagas adanya kewajiban pajak, yaitu yang disebut dengan al-kharaj, pajak atas bumi, ya, pajak atas lahan pertanian. Tapi intinya ada gagasan bahwasanya rakyat disuruh membayar pungutan di luar zakat. Maka yang terpenting di sini adalah kebijakan Umar bin Khattab ketika berlakukan yang namanya al-kharaj. Dari sini jamaah sekalian, maka ulama kontemporer ini sengaja kita ambil kutipan dari ulama di Mesir ya. Kalau ulama di Indonesia mungkin nanti ada yang ya itu majelis ulama ya memang selalu mendukung Indonesia lah. Nah sekarang ulama luar negeri pun menyatakan ya, ini fatwa dari ulama Mesir ya. Liwaliyil amri fardu dharaib adilah fi taqdiriha wa fi jibayatiha ila jiwariz zakah. Wa dzalika li taghtiyatin nafaqatil 'ammah wal hajatil lazimah lil ummah bi'tibar anna waliyal amri huwal qa'im ala masalihil ummah. Bahwasanya pemerintah itulah yang bertugas menjaga kemaslahatan umat. Nah, kemaslahatan umat, kemaslahatan publik ini kan tidak bisa berdiri tegak ya kalau tidak ada pajak, kalau tidak ada iuran dari warga negara atau rakyatnya. Maka ya pemerintah boleh-boleh saja mengambil pungutan dari rakyatnya. Ini juga diambil dari satu kaidah ini. Ini tasarruful imam ala ra'iyah, kelebihan alif ini, manutun bil maslahah. Tindakan imam terhadap rakyatnya itu didasarkan dan dikaitkan dengan kemaslahatan. Kalau memang negara
demi untuk menjaga kemaslahatan publik, kemaslahatan rakyatnya, supaya bisa memberikan layanan pendidikan, layanan kesehatan, memberikan fasilitas infrastruktur, jalan, ya, dan fasilitas umum lainnya. Ini harus diambil dari sumber pajak. Maka dari kaidah ini para ulama menyatakan ya boleh-boleh saja pemerintah mengambil pungutan dari rakyatnya. Yang namanya bisa macam-macam. Ini belum disebut dengan pajak ya. Pokoknya boleh nggak sih pemerintah itu memutuskan sesuatu untuk kemaslahatan rakyatnya? Jawabnya boleh gitu loh Pak ya. Itu berdasarkan kaidah. Kalau kaidah ini juga kaidah yang sudah disepakati ya. Nah, sama satu lagi ini, manzilatul imam minar ra'iyah manzilatul waliyyi minal yatim. Kedudukan pemimpin terhadap rakyatnya itu seperti kedudukan walinya anak yatim. Anak yatim kalau punya duit dan ini dipandang anak ini perlu sekolah dan ternyata sekolahnya bayar, maka walinya anak yatim boleh ya menyekolahkan anak yatim ini dan harus bayar. Tapi harus bijak. Dan walinya anak yatim itu perintahnya gimana? Kalau kamu kaya, jaga kehormatan diri kamu. Jangan minta upah dari anak yatim. Tapi kalau memang kamu miskin, ya bolehlah ngambil tapi jangan banyak-banyak. Yang wajar-wajar saja. Nah, itu walinya anak yatim seperti itu. Di hadis yang lain disebutin, kalau anak yatim punya harta, bapak sebagai walinya, hendaknya uang itu diperdagangkan, digunakan untuk dagang. Jangan didiemin. Kenapa? Ya nanti lama-lama habis duitnya, dimakan sedekah katanya. Maksudnya dibuat bayar zakat. Kalau anak yatim duitnya banyak, dia tetap wajib zakat Pak. Maka supaya tidak habis tergerus oleh zakat setiap tahunnya, kan anaknya masih kecil, disuruh oleh Rasulullah gunakan untuk dagang. Baik, tinggal sedikit lagi waktunya, saya mau tambahin ini. Jadi intinya Pak, dari dua kaidah ini dan ditambah kebijakan apa yang dilakukan oleh Umar, para ulama sih di mana-mana sebenarnya membolehkan pemungutan pajak dari negara itu boleh. Cuman ini bicara umumnya aja, boleh. Bolehnya berapa? Kapan diperbolehkan itu ada ketentuan-ketentuan. Ya. Ini secara fikih ya, secara fikih. Jadi kalau secara fikih begini, Pemerintah itu boleh memungut pajak ketika pemerintah tidak memiliki kemampuan untuk melaksanakan pembangunan atau biaya operasional negara tanpa pajak. Kalau memang pemerintahnya nggak bisa ya boleh ngambil pajak. Tapi kalau pemerintahnya kaya raya, ya jangan ngambil pajak. Ya kan? Kalau pemerintah yang rakyatnya sedikit, sumber daya alamnya banyak, kayak Brunei itu kan kaya Pak. Penduduknya nggak nyampe 1 juta, tapi sumber daya alamnya Masya Allah ya. Cuman di Brunei itu nggak enak, nggak ada hiburan. Bioskop nggak ada, diskotek nggak ada, kafe nggak. Orang kalau di Brunei itu hiburannya kuliner. Makanya maaf nih kalau misalnya Bapak ke Brunei ya misalnya badannya pada subur-subur ya memang wisatanya kuliner di sana Pak ya. Wisatanya di mana-mana kuliner ya, di mana-mana kuliner. Nggak ada tempat-tempat hiburan nggak ada. Masih mendingan di Saudi ada hiburan Pak. Di Brunei nggak ada ya, di Brunei itu nggak ada. Ya, jadi kehidupannya ya segitu-gitu aja, datar aja ya. Tapi enak ya. Saya nggak tahu pajaknya itu seberapa. Ya. Kemudian yang kedua, pajak yang dibebankan hendaknya disesuaikan dengan kebutuhan, bukan menentukan pajak baru membuat anggaran. Nah, harusnya gini loh, berapa sih kebutuhan negara? Nah, misalnya kebutuhannya 10, ya kalau gitu supaya kita bisa mendapatkan uang 10, kita bebankan kepada rakyat berapa. Nah, jadi bukan pokoknya rakyat disuruh bayar sekian. Nanti kalau ini buat bangun ini, kalau lebih ya buat bangun yang lain lagi. Nah, ini yang secara fikihnya tidak diperbolehkan ya. Kemudian rakyat yang dibebankan pajak hanya yang mampu, bukan rakyat yang miskin. Seperti halnya dalam zakat, ya kalau orang miskin ya dikasih zakat, yang kaya membayar zakat. Ya. Maka begitu pula dengan pajak, harusnya orang kaya yang membayar pajak, maka negara-negara biasanya mengenakan istilah progresif ya, supaya yang kaya nanti pajaknya lebih banyak, yang miskin
nggak usah bayar pajak. Kemudian pajak yang dipungut tidak boleh digunakan untuk proyek yang diharamkan. Ini dalam pandangan Islam loh Pak ya. Kan Bapak minta ke saya kan dalam pandangan Islam secara fikihnya. Jadi mestinya uang pajak itu tidak boleh digunakan untuk membangun barang-barang haram atau tempat-tempat haram. Misalnya apa? Membangun lokalisasi pelacuran misalnya kan. Memang ada bahasa-bahasa yang kelihatannya baper tuh ya. Loh pelacuran itu kalau nggak dilokalisasi nanti malah menyebar kemana-mana Pak. Nanti malah berbahaya, maka kita lokalisasi biar nggak nyebar kemana-mana. Ya tapi itu namanya melegitimasikan, melegalkan berarti nggak apa-apa dong. Kemarin ada yang usul dalam diskusi aja, diskusi bebas. Itu banyak judi online gitu kan. Harusnya judi online dikenain pajak aja, dia ngomong begitu Bu. Saya timpalin. Lah kalau judi online dikenain pajak berarti judi berarti sebagai penghasilan yang sah dong. Kan? Padahal kan judi kan penghasilannya tidak sah. Kalau tidak sah menurut saya ya nggak cocok kalau dikenain pajak dong. Soalnya kalau dikenain pajak nanti jadinya malah bersih dong. Itu sudah tidak melanggar. Kalau saya tidak setuju kalau judi dikenakan pajak. Kalau judi saya bilang begini, kalau itu aparatur negara atau wakil rakyat, saya bilang begini Pak. Ini pendapat saya Pak ya. Wakil rakyat itu kan digaji dari uang negara. Uang negara itu kan diambil diantaranya kan dari pajak. Pajak itu kan dari rakyat. Jadi kalau wakil-wakil rakyat pada bermain judi dari uang gaji yang diterima oleh mereka, seakan-akan kita rakyat yang bayar pajak ini sama dengan memfasilitasi mereka untuk main judi. Jadi gimana hukumannya? Hukumannya nanti ya aparatur negara atau wakil rakyat yang terbukti main judi nggak usah digaji lagi aja sama saya. Kan? Ustaz saya nggak usah digaji lagi itu kan. Mau digaji malah digunakan untuk main judi ya. Hukumannya digituin aja kalau saya usulkan ya. Ini sifatnya masih usul ya. Oke. Jadi kalau lokasi pelacuran, lokasi perjudian nggak boleh. Tapi kalau untuk bangun jalan boleh. Kan jalan itu kan untuk umum. Walaupun nanti ada orang yang menggunakan jalan untuk kemaksiatan, tapi kan dia bersifat sebenarnya umum, bisa digunakan untuk hal yang positif, bisa negatif. Orang menggunakan jalan itu, tapi aslinya tidak untuk hal yang negatif. Sama dengan orang jual pisau itu boleh Pak. Aslinya kita jual pisau untuk apa? Potong bawang, potong cabai, potong ayam. Tapi ternyata ada yang membeli pisau untuk bunuh orang, itu penyalahgunaan, yang dosa yang menyalahgunakan. Ini slide terakhir saya, karena udah hampir jam 1. Nah ini usulan kalau ini Pak ya, atau apa ya, berbagi pendapat lah, sharing ya. Masyarakat ini kenapa mengeluh? Sebenarnya kan dalam Islam pajak diperbolehkan nih, kalau tadi kita lihat paparan tadi ya. Tapi kenapa masyarakat banyak yang menolak? Tempo hari kan ada ormas juga mau boikot, gak mau bayar pajak Pak, gak usah disebutin namanya ya. Ada ormas yang menyatakan mau boikot pajak, tidak mau bayar pajak. Sebenarnya masalah resistensi orang-orang pada tidak mau bayar pajak kenapa? Satu, ya. Ini karena pajaknya itu berganda. Jadi ini bukan tugas Bapak, tapi ini tugas DPR ya. Jadi artinya apa? Tapi Bapak mungkin bisa mengusulkan, hendaknya pajak itu jangan berganda dong, jangan double. Gimana Pak? Maksudnya gini. Pada waktu orang dapat gaji, misalnya aja gaji 10 misalnya. Gaji 10. Entah 10 juta, entah 10 miliar, pokoknya 10 ya. Dia dikenakan PPh. PPh-nya boleh jadi misalnya 15% misalnya. Berarti dia kan menikmati 85% dari penghasilannya. Ketika dia belikan barang lagi, dikenain PPN lagi 11%. Padahal tadi dia bekerja mendapatkan 10, diterima 8,5. Sekarang ternyata dikenain PPN lagi 11. Ya kan? Nanti kalau dibeliin tanah atau rumah, nanti tiap tahunnya dia masih harus membayar PBB. Kalau dibuat beli motor atau mobil, dia harus bayar PKB, pajak kendaraan bermotor. Nanti kalau buat parkir, ada pajak parkir juga kan masalahnya. Jadi kok double-double, ini yang membuat masyarakat itu resisten, tidak mau menerima pajak dan sampai pada tingkatan ada ustadz yang mengharamkan tadi, penyebabnya ini. Jadi ini perlu disampaikan gimana baiknya ke depan
pajak itu jangan berganda, jangan double gini. Ada yang pernah ngitung, kira-kira itu pas dalam satu diskusi, yang kita nikmatin itu mungkin cuma 60% untuk orang-orang kaya. Ya. Orang-orang kaya mungkin 60 sampai 50% yang dia nikmatin. Ini sebab masyarakat resisten ya, yang perlu kita pikirkan. Yang kedua, tarif yang dianggap terlalu tinggi jauh dari tarif maksimalnya zakat. Kalau zakat kan maksimalnya 20. Kalau pajak kan PPh-nya aja 35. Tapi kalau PPN Indonesia dengan PPN Saudi masih tinggian PPN Saudi, Pak. PPN Indonesia sekarang 11%. PPN Saudi, ada yang tahu? 15%, Pak. Coba Bapak belanja ke Saudi nanti lihat. Ada tuh, di struknya ada, PPN 15%. Ya. PPN-nya 15%. Kalau PPN di Saudi itu 15%. Cuman kabarnya kalau PPh nggak ada. Nah, saya nggak tahu pastinya ya, tapi kabarnya nggak ada ya. Tapi coba dicek pastinya. Karena saya bukan ahli pajak ya. Ini kan saya sampaikan slide terakhir saya ini untuk menjadi pemikiran kita ke depan ya. Kemudian, nah ini penggunaan uang negara yang dianggap tidak tepat atau tidak untuk rakyat. Nah ini karena berita-berita tentang korupsi itu loh Pak ya, itu marak. Banyak sekali berita korupsi. Ini yang membuat masyarakat dan termasuk ormas yang tadi, yang tidak saya sebutin namanya pernah memboikot itu. Ormas besar ya, ormas besar loh Pak waktu itu. Dia mengeluarkan statement rakyat tidak wajib membayar pajak karena pemerintah dianggap tidak amanah dalam mengelola pajak. Waktu itu statementnya seperti itu. Ormas besar ya, ormas besar. Dan ormas ini termasuk ormas yang pro pemerintah sebenarnya. Tapi saya nggak tahu kenapa waktu itu mengeluarkan statement itu ya, sempat rame waktu itu ya. Tahun berapa saya lupa ya. Ormasnya sebenarnya dengan pemerintah cukup dekat ya. Tapi kenapa pernah ada statement seperti itu? Karena dianggap pemerintah ya mungkin oknumnya ya. Tapi masalahnya berita di masyarakat itu kan si pejabat ini, pejabat itu korupsi. Nah itu ya. Jadi 3 dan 4 sama. Kemudian tambah lagi kayak sekarang ini ya. Poin kelima, oknum pemerintah apalagi yang mohon maaf ya Pak ya. Bapak ini kan jadi orang kan repot kan. Bapak kan tugasnya cuma mungut doang. Tapi kan yang lola bukan Bapak kan. Masukin ke kas negara nanti yang menggunakan kementerian ya. Nah, tidak hanya satu kementerian, 2 kementerian. Saya sendiri pernah ya. Ini saya sendiri terus terang nggak setuju. Makanya saya jadi malas diundang-undang lagi. Diundang begini Pak misalnya, acara misalnya nginep di hotel. Judulnya 3 hari 2 malam misalnya. 3 hari 2 malam. Pakai anggaran negara. Hari pertama isinya cuma check-in sama pembukaan. Ya kan registrasi. Hari kedua benar-benar acara, hari ketiga itu cuma penutupan doang. Itu juga sering kali, ini yang saya ikutin loh ya. Hari kedua itu udah ditutup. Ya, malam hari ditutup, ya dianggap saja sore mestinya kan selesai ya. Jam kerja kan sampai sore. Malam ditutup. Besok acaranya bebas, yang mau pulang juga boleh, yang mau tetap di hotel juga boleh. Nah, ini kan banyak terjadi Pak ya. Bagi orang-orang tertentu, ini kayak pemborosan aja. Ya kalau mau acaranya sekalian 2 hari aja atau 1 hari aja. Gak usah pakai 3 hari. Kan judulnya di anggaran 3 hari. Nah ini dianggap penggunaan uang negara yang dianggap tidak tepat, yang ini dibaca oleh rakyat. Rakyat itu taunya, pokoknya yang disalahin Bapak terus. Ya Bapak kan yang mungut masalahnya. Bapak kan yang minta kan. Walaupun Bapak nggak makainya, yang makainya kementerian yang lain kan. Nah, tapi kan orang taunya Bapak yang nagih. Sama dengan saya, ketika di kampus, saya kan bagian keuangan. Yang nagih-nagih kan saya, padahal duitnya bukan buat saya kan Pak. Tapi kan mahasiswa nggak sukanya dengan saya kan. Pokoknya ditagih melalui tukang nagih Ustaz Sofwan itu Pak. Padahal duitnya kebanyakan bukan buat saya kan. Saya malah mengambil lebih sedikit daripada yang lainnya. Ya. Tetapi ya mahasiswa taunya pokoknya asal dia masih utang yang ditakutin saya. Nah seperti Bapak ya, karena Bapak ini tukang mungut pajak ya, rakyat taunya Bapak yang minta masalahnya, yang pakai orang lain dia nggak ngerti Pak ya. Nah ini sekedar tambahan dari saya yang slide terakhirnya, ini menjadi bahan pemikiran kita bagaimana kita nanti usulkan
kepada negara, ya, kementerian terkait supaya hal-hal seperti ini tidak terjadi sehingga apa? Rakyat itu bayar pajak itu semangat. Dan terakhir dari saya sebenarnya kalau pajak itu dikelola dengan baik dalam agama Islam itu kan termasuk amal juga. Karena apa yang kita berikan ini kan untuk membantu orang lain, untuk orang miskin juga, untuk fasilitas umum juga. Lah kita pribadi Pak ya, pribadi mewakafkan tanah untuk jalan itu kan ada pahalanya. Ada contohnya di hadis, mewakafkan sumur. Tidak harus mewakafkan masjid ya. Artinya gini, seandainya uang pajak ini dikelola oleh negara dengan baik, tidak ada berita-berita korupsi dan penyalahgunaan uang negara, maka ustadz-ustadz disuruh ceramah supaya orang Islam bayar pajak, niatin sedekah, niatin amal, itu bisa. Tapi kalau sekarang nih Pak, saya yakin banyak yang nggak mau. Karena berita korupsinya lebih santer gitu kan. Daripada kampanye bahwa uang pajak itu digunakan untuk hal-hal yang positif. Nah ini saya melihat masih kurang. Edukasi ya, sosialisasi kepada masyarakat menurut saya masih kurang. Lebih banyak yang diberitakan negatifnya oleh media massa. Pejabat yang korupsi beritanya lebih santer oleh media massa. Sementara Bapak itu kampanyenya cuma di lift di kantor-kantor Bapak sendiri ya. Pajak untuk bangun jalan ini, pajak untuk bangun sekian banyak bandara, untuk bangun sekian banyak stasiun kereta api, ya, kemudian terminal bis. Itu kan adanya di kantor Bapak. Rakyat kan pada nggak tahu. Rakyat cuma dengernya dari WA sama sosial media, pejabat A korupsi, pejabat B korupsi dan seterusnya. Nah inilah yang menjadi pemikiran kita, mudah-mudahan ke depan menjadi lebih baik. Demikian Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Ini karena baru satu pertemuan waktunya pendek, mungkin untuk sementara tanya jawabnya gimana? Kita pending pertemuan berikutnya atau pertemuan berikutnya aja ya? Karena udah jam 1 lewat ya. Ini tadi saya udah ngebut Pak ya, udah ngebut tapi ternyata tetap aja jam 1 lewat. Udah lewat 5 menit, jadi untuk sementara saya cukupkan. Tapi nanti kalau Bapak-Bapak ada masukan-masukan, ada pertanyaan, boleh disampaikan tertulis dulu kepada saya, supaya ini menjadi bahan saya, tambahan materi lah ya, tambahan materi kepada saya. Sebentar. Saya tuliskan nomor saya, nanti tolong sampaikan masukan-masukan, bahan untuk diskusi, sekaligus saya juga ikut membantu mensosialisasikan ya, tentang pajak ini. Ini nomor saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat, mudah-mudahan juga tidak menyinggung perasaan Bapak Ibu sekalian sebagai pegawai pajak ya. Demikian kurang lebihnya saya mohon maaf. Allahu a'lam bishawab. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.